Halo orang baik, aku kembali lagi di sini untuk share terkait tentang buat kamu yang ngerasa nggak enakan. Di Indonesia ini banyak banget ya, terutama teman-teman aku. Dan aku sendiri pun bagian orang yang selalu nggak enakan. Nah, aku pengen berbagi buat kamu yang ngerasa nggak bisa nolak permintaan orang lain. Jadi aku cuma mau bilang itu namanya adalah saver syndrome. Orang cerita kesedihan kepada kamu, curhat sama kamu, bukan berarti dia lagi minta bantuan sama kamu. Biasanya orang curhat itu hanya sebatas untuk minta didengerin. Apa sih saver syndrome? Saver syndrome-nya adalah orang menganggap dirinya lah yang paling mampu menolong orang lain. Sehingga ketika melihat kesusahan, melihat rasa yang tidak enak di mata, empati tumbuh, akhirnya dia pengen ngebantu. Itu namanya saver syndrome. Jadi tips yang pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan sesekali memberikan bantuan atau nasihat tanpa diminta. Ketika ada orang yang curhat tentang uang, jangan langsung menganggap diri kamulah harus membantu dia dengan mengutangi dia. No ya, yang pertama adalah cukup dengerin aja. Dengan bilang seperti ini udah cukup, bahwa aku paham banget kondisi kamu. Pasti kamu sedih banget. Cukup di situ. Jangan pernah bilang sabar ya, yang kuat ya. Kalau seandainya kamu bilang begitu, justru kamu lagi yang lemahin dia. Kamu justru lagi nasihatin dia. Tips yang kedua, tips yang pertama udah pasti paham ya. Tips kedua, jangan sok tahu terkait tentang masalah dia. Nah tadi saya bilang kalau dia curhat sama tentang uang, ya jangan langsung semata-mata kamu gercep untuk nawarin duit buat kamu hutangin ke dia. Enggak. Ketika ada orang yang putus cinta terus tiba-tiba kamu ngerasa bahwa dia butuh kenalan baru, enggak juga. Selain didengerin, kamu juga jangan sok tahu. Jadi jangan pernah ditawarin. Mungkin siapa tahu dia hanya butuh tempat untuk curhat. Itu tips yang kedua, jangan pernah sok tahu. Tips yang ketiga adalah akui diri kamu bahwa kamu lemah, kamu memang perfeksionis, kamu memang orang gak enakan. Yang perlu kamu tahu bahwa setiap masalah yang dikirimkan Tuhan kepada setiap manusia itu untuk mendewasakan diri dia. Ketika kamu mengambil alih masalah orang lain agar kamu selesaikan, kamu jahat, berarti kamu tidak memberikan dia kesempatan untuk dewasa. Bayangin aja kalau seandainya dia terus bergantungan sama kamu. Ketika dia curhat, ketika dia ada masalah, kamu bantu. Once, kapan dia dewasa tanpa kamu? Kesihani dia ya. Kamu hanya cukup bilang seperti ini aja, bro, sis, maaf banget ya, kali ini aku gak bisa bantu kamu. Mudah-mudahan aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyelesaikan masalahmu dengan segera. Cukup begitu aja. Jangan biarkan jadi lilin. Kamu menyinari, namun kamu kebakar. Kalau kata teman saya ini. Oke teman-teman, itu tadi tips bagi kamu yang gak enakan nolak permintaan orang lain. Kita review sebentar ya. Cuma ada 3 kok. Yang pertama, harus punya mindset bahwa setiap orang curhat sama kamu bukan berarti minta bantuan atau pertolongan sama kamu. Ya, cukup didengarin dengan empati. Yang kedua, jangan berasumsi kepada mereka yang curhat sama kamu bahwa dia lemah. No, tidak. Itu kamu jahat, berarti menyepelekan orang lain. Biarkan dia dewasa. Ya. Tips yang terakhir, biarkan dia dewasa dengan masalah-masalahnya. Ditunggu untuk topik selanjutnya di channel ini. Bantu subscribe ya.